Kembali di iNews Pagi, pemirsa, PT Pertamina Persero menepis informasi yang menyatakan akan menghapus BBM beroktan rendah di bawah 91 yakni premium dan pertalite. Ya, Pertamina menegaskan masih akan menyalurkan kedua jenis BBM tersebut sepanjang masih ada penugasan dari pemerintah. Kabar rencana penghapusan BBM beroktan rendah di bawah 91, yakni Premium RON 88 dan Pertalite RON 90 untuk menekan emisi gas rumah kaca dibantah Pertamina. Menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajriah Usman, kewenangan penghapusan BBM Premium sepenuhnya kewenangan pemerintah. Pertamina hanya sebagai penyalur BBM untuk masyarakat. Selain itu, porsi konsumsi premium dan Pertalite paling besar. Pada 22 Agustus 2020, penjualan premium mencapai 24.000 kiloliter dan Pertalite 51.500 kiloliter. Sedangkan untuk penjualan BBM dengan RON di atas 91, yaitu Pertamax hanya sebesar 10.000 kiloliter, sementara Pertamax Turbo 700 kiloliter. Pertamina masih tetap menyalurkan dan menyediakan BBM jenis premium dan Pertalite selama masih ada penugasan dari pemerintah. Produksi dan penyaluran seluruh BBM juga dipastikan berjalan dengan baik, termasuk program BBM satu harga ke daerah 3T. Hingga saat ini, Pertamina masih menyalurkan premium dan mengingat ini adalah penugasan pemerintah, maka Pertamina berkomitmen untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Di samping menyediakan premium, Pertamina juga menyalurkan jenis BBM lainnya termasuk Pertalite. Sampai saat ini, produksi maupun penyaluran seluruh produk BBM berjalan dengan baik, termasuk program BBM satu harga ke daerah 3T. Meski demikian, dalam upaya mendukung agenda global untuk mengurangi kadar emisi gas buang kendaraan bermotor serta sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2017, Pertamina konsisten mengedukasi konsumen dan mendorong konsumen menggunakan BBM yang memiliki kualitas lebih baik serta lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memastikan pembangunan infrastruktur dasar dalam proyek Food Estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah akan dimulai Oktober 2020 mendatang. Untuk tahap awal, pemerintah akan genjot tanaman padi seluas 32.000 hektar. Pemerintah akan mengembangkan 2 food estate di Kalimantan Tengah untuk ditanami padi dengan leading sektor Kementerian Pertanian di lahan aluvial seluas 165.000 hektar. Sementara untuk tanaman singkong dengan leading sektor Kementerian Pertahanan seluas 60.000 hektar. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyatakan untuk tahap awal, pemerintah akan menggenjot tanaman padi seluas 32.000 hektar pada Oktober 2020 yang dimulai dengan memperbaiki saluran irigasi dan perbaikan jalan menuju food estate. Sisanya seluas 133.000 hektar akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sementara itu, untuk tanaman singkong, Basuki menyebut tahun 2020 akan mengerjakan 30.000 hektar dari target seluas 60.000 hektar yang tersebar di beberapa kawasan. Mulai dari Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, Kabupaten Kapuas hingga Kabupaten Murung Raya. Jadi kita berlima, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, KSP, BUMN, dan Pertanian rapat bersama untuk mensinkronkan jadwal kerja untuk pembangunan food estate di Kalimantan Tengah. Karena kita akan mulai bekerja pada Oktober ini dengan perbaikan jalan, perbaikan saluran, dan olah tanah untuk mengejar musim tanam Oktober-Maret. 165.000 untuk tanaman padi dan 60.000 untuk tanaman singkong. Untuk mendukung pengembangan food estate Kalimantan Tengah, Kementerian PUPR terus memaksimalkan tata air melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran dan jaringan irigasi. PUPR juga mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pelatihan selama 4 bulan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional terlebih di masa pandemi, Badan Pemelihara Keamanan Baharkam Polri menggandeng elemen masyarakat menanam jagung dan padi gogo di Subang, Jawa Barat. Ya, penanaman padi gogo dilakukan pada lahan tidur seluas 340 hektar. Puluhan prajurit TNI dan anggota Polri Kamis kemarin bersama masyarakat melakukan penanaman jagung di lahan tandus seluas 340 hektar.
Penanaman jagung dilakukan di lahan tidur milik PT RNI di Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Subang. Selain masyarakat, Barhankam Polri juga mengajak elemen masyarakat, salah satunya alumni Taruna 89. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabar Harkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan program ketahanan pangan akan diperluas pada lahan tidur lainnya untuk mendukung bangkitnya perekonomian Indonesia akibat terdampak pandemi COVID-19. Selain di Jawa Barat, program akan diupayakan dilakukan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berlanjut dilaksanakan oleh Akar 89 sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, Panglima TNI dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tingkat nasional agar prediksi ketahanan kelangkaan pangan dunia itu bisa betul-betul kita atasi, dan harapannya bukan hanya sekedar saat pandemi saja, namun yang akan terus berlanjut sehingga Indonesia ini memiliki. Ya, pemirsa, pasangan Rupinus dan Aloysius resmi menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Kalimantan Barat. Keduanya dinilai mampu membawa masyarakat Sekadau lebih sejahtera. Partai Perindo resmi mendukung pasangan petahana Rupinus dan Aloysius sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Kalimantan Barat. Dukungan ini ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Safril Nasution. Dukungan Perindo diberikan setelah melalui proses panjang dan mempertimbangkan segala aspek, termasuk visi misi pasangan calon dalam upayanya membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pertama, berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan. Itu yang jelas yang kita prioritaskan karena Kabupaten Sekadau merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Mana Pak Rupinus dan Pak Aloysius ini adalah merupakan Bupati dan Wakil Bupati yang petahana saat ini. Tentunya ini masa kerja mereka perlu diberikan tambahan supaya program-program pekerjaan yang sudah mereka lakukan selama ini bisa tuntas dalam periode kedua. Pilkada serentak akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Partai Perindo akan turun memenangkan pasangan yang didukungnya dan mewujudkan pilkada yang demokratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keterbatasan ruang gerak di era adaptasi kebiasaan baru tak lantas menutup kesempatan untuk unjuk kreativitas. Ya, salah satunya dengan mengikuti kompetisi pencarian bakat berbasis daring terbesar dan pertama di Indonesia. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kreativitas meski ruang gerak dibatasi dalam era adaptasi kebiasaan baru. Program Bintang SMA 2020 hadir menjaring potensi muda-mudi Indonesia untuk berkarya. Program ini merupakan pendampingan bakat berbasis daring terbesar dan pertama di Indonesia. Pesan yang disampaikan adalah tetap berkarya dan tetap berusaha menunjukkan yang terbaik dalam kondisi apapun. Jangan anak-anak SMA meskipun di masa saat ini tidak membatasi diri kalian untuk terus mengasah bakat, jangan berhenti bermimpi, dan kami berharap Bintang SMA menjadi satu wadah yang memang sangat memudahkan kalian untuk menyalurkan bakat dan mimpi-mimpinya. Sejumlah artis kenamaan juga akan dilibatkan sebagai juri, di antaranya Gading Martin, Kunto Aji, Anindya Putri, Ufa Sofura, dan Najwa Shihab. Ajang Bintang SMA 2020 diharapkan mampu menjadi dukungan terhadap talenta-talenta muda untuk terus berkarya meskipun di masa sulit seperti saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan pengunjuk rasa di kota Lalitpur, Nepal tentang lockdown virus corona. Informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.